Baik, selamat datang di video pertama mengenai fisika mekanika. Jadi, fisika mekanika yang ada dalam video ini didasari atau mengacu kepada sebuah buku, yaitu buku Fundamental of Physics, Halliday-Resnick edisi ke-10, J. Walker yang extended. Ini kita mengacu kemari. Di dalam buku ini ada volume 1 dan volume 2, di mana volume 1 itu berisi fisika mekanika dan volume 2 berisi fisika listrik. Fisika mekanika volume 1 dan fisika listrik volume 2 ini berada dalam video yang tersendiri. Untuk volume 2 playlistnya ada terpisah untuk video fisika listrik, dan untuk volume 1 itu playlistnya tersendiri khusus untuk fisika mekanika. Jadi video pertama ini kita mulai saja dari measurement, bab 1. Di dalam bab 1 mengenai pengukuran, ada beberapa subbab mengenai bagaimana mengukur sesuatu yang melibatkan panjang, waktu, dan massa. Kita ke subbab yang pertama. Ini adalah objektif dan pemikiran daripada materi ini. Sebelum kita bicara lebih jauh mengenai fisika listrik, ada baiknya kita bicara mengenai fisika dalam skup fisika mekanika. Jadi, sains dan keteknikan, sains dan engineering itu adalah ilmu yang berbasiskan pada pengukuran dan perbandingan. Jadi bagaimana mengukur dan membandingkan. Jadi di sini diperlukan suatu aturan bagaimana sesuatu itu diukur dan dibandingkan. Jadi kita memerlukan mengukur. Untuk itu kita harus membentuk suatu satuan untuk mengukur dan membanding. Jadi salah satu tujuan fisika dan keteknikan adalah untuk mendesain dan melaksanakan berbagai eksperimen tentang pengukuran ini. Sebagai contoh, seorang fisikawan dia akan mengembangkan clock atau jam yang sangat akurat, yang sangat akurat dari sisi waktu atau dari sisi interval waktu, dan ini sangat diperlukan, terutama dalam hal-hal untuk bagaimana kita mengukur radius dari suatu atom. Itu memerlukan presisi yang sangat tinggi, atau juga jarak dari antar matahari itu memerlukan pengukuran yang skala makro. Tanpa jam dengan akurasi yang tinggi, maka Global Positioning System atau GPS yang sekarang merupakan navigasi vital seluruh dunia itu tidak akan berguna. Sekarang kita berlanjut ke measure, mengukur. Jadi mengukur ini adalah belajar bagaimana mengukur kuantitas yang melibatkan fisika. Di antaranya kuantitas tersebut adalah panjang, waktu, massa, temperatur, tekanan, dan arus listrik. Dan kita mengukur setiap kuantitas fisik itu dalam satuannya masing-masing, dengan membandingkan dengan suatu standar. Satuan adalah nama yang unik yang kita pergunakan untuk mengukur kuantitas. Sebagai contoh, misalnya kuantitas untuk panjang, kita menggunakan meter. Kita akan melihat bahwa misalnya
bagaimana standar panjang ditentukan, ya. Standar satuan panjang, katakan saja 1 meter, itu kita bisa buat dalam beberapa. Di antaranya misalnya jarak 1 meter itu adalah jarak cahaya merambat di dalam vakum selama sekian persen detik gitu ya. Jadi dalam bentuk pecahan detiknya nggak sampai 1 detik. Cahaya itu merambat dalam jarak 1 meter. Kita bisa menggunakan standar itu. Dan untuk bisa mengetahui itu kita juga harus melakukan suatu eksperimen. Oke, kita sekarang melanjut ke sistem internasional, ya. Jadi standar itu harus disepakati oleh banyak peneliti di dalam dunia engineering, juga harus menggunakan bahasa yang sama. Sebab kalau tidak ya, satuan dipergunakan dalam istilah yang berbeda-beda, nanti akan sulit kita berbicara satu sama lain. Ya, dibentuklah suatu sistem satuan internasional, kesepakatan daripada sama saja seperti bahasa, ya. Ada bahasa Inggris, bahasa Jerman, ya, dan bahasa yang lain. Nah, disepakati bahasa internasional itu apa? Yaitu bahasa Inggris misalnya. Ya, di sini sama juga dengan sistem. Ya. Awalnya negara Rusia, Amerika, Jerman, ya, Inggris itu menggunakan satuan yang beda-beda. Oleh karena itu di sini disepakati, ya, dalam bentuk sistem satuan internasional, ya. Jadi satuan SI untuk kuantitas panjang, massa, dan waktu, ya, satuannya itu adalah meter, second, dan kuadrat, kilogram, dengan simbol M, S, dan kg, ya. Nah, di sini ada tingkatan-tingkatan, ya. Kalau 10 pangkat 24 itu namanya iota, Y. 10 pangkat 21 zeta, hexa, peta, tera, giga, mega, kilo, hekto, deka, desi, terus sampai ukuran yang dipergunakan untuk ukuran-ukuran mikro. Nah, untuk ukuran menghitung jarak matahari mungkin dipakai yang faktor-faktor yang 10 pangkatnya agak besar. Ya. Untuk yang ukuran mikro dipergunakan bisa onto, pintu, ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah sistem satuan internasional untuk meter yang saat ini dipergunakan, ya. Jadi meter yang dipergunakan adalah panjang rambat cahaya di dalam vakum selama interval waktu 1/299.792.458 second, ya. Jadi interval waktu ini dipilih berdasarkan laju cahaya, ya. Laju cahaya ya kira-kira 3 kali 10 pangkat 8, tapi tepatnya ya sekitar 299.792.458 meter per detik, gitu ya. Nah, di sini ada tabel, ya. Di sini tabel menunjukkan penggunaan panjang dari top, ya. Dari top line ini pengukuran yang menggunakan ukuran universe, tingkat universe, di mana angkanya itu besar-besar sampai dengan objek-objek yang sangat kecil, ya, minus ini, ya, 10 pangkat min 15, ya, radius proton, radius hidrogen atom 5 kali 10 pangkat min 11. Oke, lanjut, ya. Selanjutnya kita masuk ke waktu, ya. Ini adalah waktu, ya, atau time. Pemikiran dan tujuannya adalah ini. Kita langsung saja. Jadi di dalam pekerjaan saintifik kita selalu ingin mengetahui
berapa lama suatu kejadian itu berakhir, ya. Dan waktu standar yang dapat dipergunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kapan itu terjadi dan berapa lama itu terjadi, ya. Nah, itu jadi itu yang waktu di sini harus menjawab dua pertanyaan itu, kapan terjadinya dan berapa lama terjadinya, ya. Di sini kita lihat di dalam tabel, ya, interval waktu yang dipergunakan dari mulai lifetime dari proton, ya, sekitar 3 sampai 10 pangkat 40, ya. Lalu waktu di antara detak jantung manusia, ya, dan lain-lain, ya. Nah, di sini di gambar ini terlihat satu contoh jam yang berdasarkan pada rotasi, ya, berdasarkan pada putaran, ya. Ini adalah sebuah grafik, ya, grafik dari suatu rotasi bumi selama 4 tahun, 80, 81, 82, ya. Dia berosilasi dan ini ada suatu, kalau kita lihat grafiknya di sini ada unsur seasonal, ya, pengulangan-pengulangan, ya, seasonal, musiman, ya, yang disebabkan karena efek tidal daripada bumi, ya, efek tidal daripada bumi yang disebabkan karena jarak matahari dan juga skala daripada angin, ya. Ini rotasi, ya. Dan ini sudah lama dipergunakan selama berabad-abad. Saat ini, ya, standar waktu yang dipergunakan untuk 1 detik adalah 919263177, ya, getaran cahaya, ya, atau disebut dengan panjang gelombang cahaya yang dipancarkan oleh atom cesium 133, ya. Jadi ini yang sampai saat ini dipergunakan. Oke, kita lanjut ke massa, ya. Jadi ini kita objektif dan idenya bisa dilihat, ya. Kita lanjut saja ke, di sini ada standar kilogram, ya. Standar kilogram daripada massa, ya. Jadi berupa silinder dari platinium dan iridium, ya. Ya, dan ini ditetapkan di Biro Internasional mengenai berat dan pengukuran di Paris, ya. Kenapa harus dari material platinium dan iridium, ya? Karena material ini tidak banyak berpengaruh terhadap lingkungan, ya, dan tentunya ini juga disimpan di dalam ruang vakum. Ini adalah standar massa kedua yang dipergunakan dan lebih teliti daripada yang sebelumnya, ya. Ini diambil dari satuan massa atomik karbon 12 atau disingkat dengan 1U. U ini menunjukkan satuan massa atomik karbon 12 itu sama saja 1,66053886 kali 10 pangkat min 27 kg, ya. Ini lebih teliti dibanding dengan standar massa yang pertama pada slide sebelumnya, ya. Selanjutnya adalah mengenai density atau kerapatan, dan ini banyak dipergunakan di dalam pembicaraan selanjutnya nanti, ya. Density atau kerapatan di sini menggunakan simbol huruf Yunani kecil atau rho, ya. Simbol Yunani kecil atau rho. Nah, definisinya adalah massa per volume, ya. Massa per volume dengan satuannya kilogram per meter kubik atau gram per meter kubik
gram per cm kubik. Ya, sebagai pembanding ya, kerapatan untuk air adalah 1 gram per kubik cm ya. Ya, selanjutnya